Salam mahabbah pada semua. Kita teruskan seri pengenalan tokoh-tokoh sastrawan Arab. Pada pembahasan yang lalu, saya coba perkenalkan tokoh-tokoh sastrawan seperti Ali Tantawi yang menggabungkan kepakaran beliau dalam bidang sastra dan hukum hakam, fikih. Beliau pun telah menulis sebuah buku memori, buku kenangan bernama Zikrayat Ali Tantawi. Yang mana buku ini dengan mudah kita mendapatkannya dengan tajuk Zikrayat Ali Tantawi ataupun Kenangan Ali Tantawi, yang merupakan sejarah kehidupan beliau dari sejak muda yang tumbuh besar di Damaskus, Suria, sampai belajar ke Mesir dan menetap di Mekah, Saudi Arabia. Jadi secara tidak langsung beliau telah menceritakan 3 keadaan ketika di Suria, ketika di Mesir, dan di Saudi, Mekah. Sudah tentu buku Zikrayat banyak mengandungi berbagai info yang penting tentang segala peristiwa yang berlaku di dunia Arab, baik dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya. Ali Tantawi pada tahun 80-an merupakan tokoh yang ternama yang suara dan gambar beliau selalu muncul di TV dan juga di radio Saudi. Bahkan kalau beliau mulai ceramah ataupun menyampaikan pidato, para penonton begitu antusias dan sangat memberikan perhatian kepada pembicaraan beliau, sebab gaya bahasanya menarik dan selalu mengaitkan setiap isu, setiap perbincangan dengan sejarah dan apa yang berlaku pada hari ini. Itulah kehebatan Ali Tantawi. Kemudian sastrawan seperti Jurji Zaidan yang telah banyak memberikan sumbangan dalam bidang sejarah peradaban Arab dan bahasa Arab. Dan beliau juga banyak menulis novel, cerita, drama yang bisa dilakonkan semula dalam bentuk drama radio ataupun TV ataupun film-film pendek di YouTube. Semua karya beliau dalam bahasa Arab dan mengupas tentang sejarah kebudayaan bangsa Arab. Walaupun seperti biasa selalu ada yang pro dan kontra terhadap karya-karya Jurji Zaidan dan sebagainya. Juga dalam memperkenalkan ketokohan Thaha Hussein sebagai seorang sarjana yang telah banyak membangkitkan pemikiran bangsa Arab terutamanya dari kebiasaan mendengar dan menerima, membaca dan menerima
tanpa mengkritik, maka Taha Hussein dalam setiap kajiannya, baik dalam bentuk sejarah, puisi jahili, sastra Arab, dan sebagainya, selalu melontarkan ayat-ayat dan kata-kata tanda tanya, keraguan. Sebab menurut beliau, keraguan merangsang kita untuk bertanya, membaca, mengkaji, meneliti, mengenal pasti, dan meneliti. Berbeda kalau orang yang hanya menerima dan tidak ingin menggerakkan akal sehatnya untuk mencari tahu tentang kebenaran ataupun sebaliknya sebuah berita atau fakta. Begitu juga dengan tokoh-tokoh dosen yang ada di King Saud pada era 80-an. Ini merupakan kebiasaan pemerintah Arab Saudi meminjam ataupun mengontrak dosen-dosen terkenal, terkemuka, dan berpengaruh dari berbagai universitas dunia Arab, dari Maroko, Maghribi, Tunis, Aljazair, Algeria, Libya, Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan sebagainya, dan dipinjam oleh beberapa universitas di Saudi seperti King Saud University, King Abdul Aziz University, King Fahad University, dan lain-lain. Maka di antara tokoh-tokoh yang pernah saya berinteraksi secara direct, seperti yang pernah saya kemukakan beberapa tokoh, dan kali ini kita akan coba mengenal ketokohan seorang lagi pemikir dan ilmuwan wanita bernama Nawal As-Sa'dawi. Nawal As-Sa'dawi mendapat pendidikan awal dari seorang ayah jebolan Al-Azhar University yang biasa dengan tradisi kajian Islam klasik, dan juga dibimbing oleh seorang ibu yang sangat disiplin dengan memiliki seorang nenek yang sangat tegas dan berani menyuarakan keadilan. Dengan pengaruh ayah, ibu, dan nenek yang pemberani, Nawal Sa'dawi memperhatikan dan coba meniru ketegasan, kedisiplinan, keberanian ayah, ibu, dan nenek. Dan itulah yang merupakan sekolah pertama yang diambil oleh Nawal Sa'dawi, di samping Nawal sejak kecil lagi suka membaca potongan berita, membaca apa saja buku bahan yang dia jumpai. Nawal memang dari sejak kecil telah menunjukkan keberanian, kesungguhan beliau mencari ilmu, dan keberanian untuk menyuarakan keadilan, dan tidak suka ditindas atau
dibeda-bedakan. Menurut Nawal Sa'dawi, anak laki-laki ataupun perempuan semuanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seharusnya tidak perlu dibeda-bedakan. Dan orang tua yang coba membeda-bedakan, menilai dan menghargai antara anak laki-laki dan anak perempuan, ini semuanya dipengaruhi oleh pahaman agama yang sempit. Sebab semua agama, terutamanya Islam, telah tidak menghormati wanita. Sebagai contoh, dalam Islam mengatakan kalau kaum wanita itu agamanya kurang dan akalnya pun kurang. Agamanya kurang dan akalnya pun kurang. Terus disebut kenapa agamanya kurang? Sebab kalau datang haid, tidak sholat, tidak puasa, maka berkuranglah agamanya. Dan kenapa akalnya kurang? Sebab katanya wanita selalu pelupa. Sehingga kesaksian wanita diperlukan 2 orang. Berbanding kesaksian lelaki hanya perlu 1 orang. Ini semuanya ungkapan-ungkapan agama, baik di Quran ataupun di hadis, yang tidak memperlakukan wanita secara adil. Padahal kalau dipikirkan, seorang wanita yang mesti mengandung anak 9 bulan, mendidik anak, menyusui anak, sudah tentu seorang wanita yang akan melahirkan anak perlu kuat dalam segala aspeknya, baik aspek rohani maupun jasmani. Sebab dia akan melahirkan generasi 1, 2, 3, bahkan sampai 10 ataupun belasan. Berbeda dengan lelaki yang hanya memiliki benih. Tapi wanita akan menerima benih itu dan disimpannya selama 9 bulan sehingga genap bulan yang dicukupkan untuk melahirkan, kemudian barulah akan melahirkan anak 1, 2, atau 3. Jadi itu semuanya perlu tenaga lebih, akal lebih, pemikiran lebih, kebijaksanaan yang lebih. Jadi dari banyak melahirkan anak, seharusnya wanita itu lebih kuat pemikirannya, lebih kuat akalnya, lebih kuat badannya. Dan ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan wanita itu kurang agama dan akalnya. Sedangkan kita saksikan di zaman modern bagaimana negara-negara maju, bangsa yang kaya raya membangun hasil dari kerjasama laki-laki dan wanita. Dan tidak ada perbedaan antara hak dan tanggung jawab laki dan juga wanita. Oleh sebab itu, negara yang mengamalkan persamaan, keadilan,
dan tanggung jawab antara lelaki dan wanita, negara atau negara-negara itu akan terus maju, bersaing, dan menyerlah pergerakannya dalam semua bidang. Ekonomi, pertanian, perdagangan. Kalau kedua-dua, lelaki dan wanita itu berperan sama, bergotong royong. Dan bukan hanya usaha individu seorang lelaki. Negara-negara Islam yang hanya mengandalkan tenaga lelaki dan mengabaikan tenaga wanita dan sumbangan wanita, kebanyakannya menjadi negara gagal, mundur, ketinggalan. Sebab hasil orang bekerja sama berbeda dengan hasil kerja orang yang bekerja sendiri. Makin banyak ahli dan anggota yang berkongsi dalam menyelesaikan pekerjaan secara berjamaah, jauh lebih baik, lebih cepat, dan lebih kuat berbanding hasil kerja pemikiran individu sendiri. Jadi peranan dua-dua, lelaki dan wanita, perlu seimbang. Dan inilah yang coba disuarakan oleh Nawal Sa'dawi di dalam kebanyakan kebiasaan agama dan masyarakat meremehkan peranan wanita. Bahkan masih ada bangsa sampai ke hari ini yang melarang wanita untuk bergerak, melarang wanita untuk belajar, melarang wanita untuk menempuh ilmu, bekerja seperti lelaki bekerja. Sebenarnya yang rugi adalah bangsa itu sendiri. Sebab kalau kita ambil sebuah keluarga yang mana suami istri bekerja sama untuk mensejahterakan keluarga ini, maka akan jauh keadaannya lebih baik daripada keluarga yang hanya bekerja suami saja atau istri saja. Tidak boleh. Dalam membentuk keluarga contoh modern, mesti suami istri bekerja sama dan sama-sama memikul beban dan tanggung jawab. Begitu juga kalau sudah punya anak, anak-anak ini akan memberikan dukungan, sokongan, kerjasama yang sama, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dalam segala pekerjaan, di dalam rumah dan di luar rumah. Sebab itu, kebiasaan di negara-negara maju dan negara barat yang namanya kerja rumah akan dihandle, akan dikendalikan, dikuasai oleh ibu rumah tangga dan juga suami yang tahu tentang kemahiran kehidupan yang basic, yang utama. Berbeda dengan negara-negara Islam yang memberi tanggung jawab lebih kepada lelaki untuk mencari nafkah, untuk bertanggung jawab, untuk mensejahterakan keluarga, dan tidak menuntut istri untuk berbuat demikian. Itu sebabnya kenapa kaum lelaki di negara-negara mayoritas muslim cepat kolap, cepat stroke, cepat sakit,
dan cepat tumbang. Sebab tekanan demi tekanan yang seharusnya memajukan keluarga ini, tugas bersama, ibu bapak, pasangan suami istri, suami dan istri, tapi tradisi dan ajaran Islam hanya menekankan kepada suami untuk bekerja dan tidak membenarkan istri bekerja, tidak memperbolehkan istri bekerja. Dan ini sebenarnya salah penafsiran dan salah pemahaman. Yang mana kalau kita lihat dalam masyarakat Arab Badawi pun, mereka ada cara bekerja sama antara lelaki dan perempuan, antara suami dan istri. Semuanya ada peranannya. Tidak nafsi-nafsi, tidak lu-lu gua, tidak. Tapi negara yang dibangun atas kerjasama kaum lelaki dan wanita jauh lebih makmur, mulia dan sejahtera dari negara yang hanya bekerja suami saja atau istri saja. Jadi Nawal Sa'dawi coba mengetengahkan ide persamaan hak asasi wanita, hak tanggung jawab wanita. Karena hidup ini mesti sama-sama dipikul, sama-sama dijinjing, sama-sama diperjuangkan. Tidak boleh hanya kaum lelaki, kaum suami yang bertukus lumus, yang bersusah payah mencari nafkah. Sedangkan para istri tidak ada peranan lain selainkan makan tidur. Tidak boleh. Jadi isu-isu hak asasi wanita, pembelaan wanita, emansipasi wanita, kebebasan wanita, kebebasan suara wanita, kebebasan tingkah laku wanita, semuanya telah dikupas, dibincang, didialog, diseminarkan, dan dijadikan buku-buku cerita, buku-buku dongeng sebagai kisah nyata yang dialami oleh Dr. Nawal Sa'dawi sebagai dokter pakar penyakit dalam dan sebagai seorang peneliti yang terus mencari kebenaran. Begitulah telitinya kaum wanita kalau kita berikan kepercayaan kepada mereka. Tapi kalau terus wanita ataupun lelaki terus ditekan, dibodoh-bodohi, tidak diberikan hak dan tanggung jawab, tidak dibimbing dengan baik, maka hanya kegagalanlah yang akan diterima. Jadi di sini saya menyeru kepada generasi muda terutamanya, silahkan baca dan dengar nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh karya-karya Nawal Sa'dawi melalui dialognya, perbualan yang ada di YouTube dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, novel, dan juga karya-karya tulisan yang lainnya. Nawal Sa'dawi memang seorang yang cinta membaca ataupun gila membaca.
Dan dia untuk mengenal semua agama, dia belajar semua agama. Dia baca, dia kaji, dia teliti semua agama. Baik agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Hindus. Yang mana beliau dari kesemua agama ini coba mengambil, menyimpulkan ide-ide yang positif, ide-ide yang membangun, ide-ide yang menguntungkan lelaki dan perempuan, dan tidak membedakan ataupun menganaktirikan di antara keduanya. Sebab itu saya menyeru terutamanya kaum wanita untuk mengenal kepribadian Nawal Sa'dawi dan mengenal karya-karya novelnya yang bisa dialih bahasa, diterjemahkan baik ke dalam bahasa Indonesia, Melayu, bahasa lain, bahasa lokal, Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Karya-karya Nawal Sa'dawi termasuk mengenal kepribadian Nawal amat penting bagi mendidik generasi penerus yang akan datang. Generasi yang kebanyakannya didoktrin dengan ajaran-ajaran dongeng, ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak berasaskan kepada dalil akli dan nakli yang jelas. Baik dalil secara logika ataupun dalil secara teks. Inilah yang membedakan antara cara menyelesaikan isu-isu dan membuat amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dilakukan oleh Nawal Sa'dawi melalui cerita novel yang berbagai. Yang mana kita tahu Quran sendiri banyak menceritakan cerita-cerita umat-umat terdahulu. Adam, Nuh, Idris, Soleh, dan kaum-kaum yang lainnya. Dengan harapan kita sebagai umat akhir zaman tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan bahasa yang digunakan oleh Nawal Sa'dawi, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Inggris, sangat mudah dipahami. Bahkan beliau sendiri tidak segan bertanya kalau tidak paham istilah dalam bahasa Inggris. Jadi Nawal seorang tokoh yang tetap humble, tawadu, rendah hati untuk terus belajar. Dan pada Nawal, budaya menulis dan menulis merupakan obat kepada banyak penyakit. Berpikir dan menulis menjadi obat, menjadi penawar, menjadi penyelamat seseorang dari segala isu, dari segala masalah, dari segala kesakitan. Oleh sebab itu, menurut Nawal, dia lampiaskan, luahkan segala perasaannya melalui tulisan, coretan, dan melalui karangan-karangan. Yang mana saya sendiri memperhatikan apabila kita rajin berbahas, menyampaikan ide, berbincang secara ilmiah, itu
banyak merangsang minda kita, pemikiran kita untuk terus aktif, untuk terus bekerja, dan memperlambat penuaan. Mengekalkan dan melenggangkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit yang berbahaya dengan banyak membaca, banyak menulis, banyak diskusi, banyak mendengar. Terus aktif. Itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang perjuangan Nawal Sa'dawi yang patut diteladani, dibaca beberapa karyanya, dikenali dengan lebih dekat. Di dalam YouTube memang banyak, tapi bacaan dan penilaian yang dilakukan oleh setiap individu akan selalu berbeda dengan dapatan dan persepsi orang lain. Moga bermanfaat. Sekian, wassalam.